Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar dengan NPM 2470000213031. Nah, kami dari kelompok 1 sesi 3 akan menjelaskan terkait hasil praktikum kami, yaitu modul 5 pengukuran kualitas daya pada mata kuliah pengukuran besaran elektrik. Tujuan praktikum ini yang pertama adalah menggunakan Power Quality Analyzer Hioki PEKI 3198 dengan baik. Yang kedua adalah untuk mengukur tegangan, arus, dan THD pada Power Quality Analyzer. Lalu yang ketiga adalah dapat menganalisis kestabilan pengukuran kualitas daya tersebut. Nah, selanjutnya ada peralatan dan panel listrik. Peralatan yang akan kita gunakan adalah Power Quality Analyzer PEKI 3198 dengan merek Hioki. Lalu ada panel listrik 3 fasa. Nah, pada panel listrik tersebut ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pilot lamp RST. Lalu yang kedua adalah ampere meter dan voltmeter. Lalu yang ketiga adalah kabel input PLN. Nah, yang keempatnya adalah MCCB, CT, busbar, dan MCB untuk penghantar dan pengaman. Baik, perkenalkan, nama saya Fauzan Ibdahris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teorinya. Jadi kualitas daya dipengaruhi oleh 3 parameter utama, yaitu si tegangan, arus, serta frekuensi. Nah, penyimpangan ketiga parameter ini dapat menyebabkan gangguan atau penurunan performa serta kerusakan peralatan listrik. Nah, dalam praktikum ini juga kami mengukur total harmonic distortion atau THD, yaitu besarannya distorsi harmonisa pada sistem. Nah, THD ini ada THD rendah dan THD tinggi. Untuk THD rendah ini kualitas si dayanya sangat baik, dan si THD tinggi ini menyebabkan panas berlebih atau rugi-rugi daya serta memperpendek umur si peralatan. Nah, Power Quality Analyzer digunakan untuk mengukur tegangan arus, frekuensi, dan harmonisa secara akurat. Nah, sekian sih, akan dilanjut oleh teman saya untuk mengenai materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Pierre Albertulus dari kelompok 1 sesi 3 dengan NPM 24700211052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait modul kelima, dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan menggunakan alat PQA, lalu hasil pengukuran, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, dimulai dari prosedur percobaannya. Nah, di sini ada urutan yang harus kita patuhi supaya alat aman dan juga hasilnya akurat. Langkah pertama itu kita pasang klem arus pada fasa RST dan netral. Di sini harus hati-hati, pastikan arah dan warna klemnya sudah benar, jangan sampai terbalik karena ini akan mempengaruhi pembacaan sudut pasanya. Lalu langkah kedua, kita hubungkan kabel tegangan. Urutannya itu wajib dimulai dari ground, lalu ke fasa RST, dan terakhir netral. Nah, setelah terpasang, langkah ketiganya adalah memastikan semua koneksi sudah aman dan klem benar-benar tertutup dengan rapat. Nah, barulah di langkah keempat ini kita nyalakan alat PQA-nya menggunakan adapter panel. Dan yang terakhir, kita udah bisa mulai melakukan pengukuran parameter tegangan, arus, dan juga THD. Nah, untuk pengambilan datanya, kami tidak hanya mengukur sekali, kami mengambil data dalam beberapa interval waktu, tepatnya setiap 3 menit sekali sebanyak 5 kali pengambilan, agar hasilnya lebih representatif. Lalu, kesimpulannya dari praktikum modul kelima ini, kami mendapatkan 3 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, kualitas tegangan pada sistem ini tergolong baik karena tegangan 3 fasanya stabil dan nilai THD-nya tegangannya rendah. Lalu yang kedua, berbeda dengan tegangan pada sisi arus dan THD arus, justru terjadi fluktuasi yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh beban non-linear. Lalu yang ketiga, secara keseluruhan sistem ini masih layak, namun harmonisa harusnya perlu dikendalikan. Nah, tujuannya itu agar tidak menimbulkan rugi-rugi daya dan juga mencegah pemanasan berlebih pada sistem.
Sekian penjelasan terkait modul kelima ini. Cukup sekian dan terima kasih, dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tabel dan analisis data dari modul 5 ya. Dari tabel tegangan, arus, dan THD dapat kami simpulkan bahwa tegangan berada di sekitar 223 sampai 226. Dapat disimpulkan relatif stabil. Lalu untuk THD tegangan berada di sekitar 2,8%, menunjukkan kualitas tegangan baik. Lalu arus berubah-ubah karena dipengaruhi beban dinamis. Lalu yang keempat, THD arus cukup tinggi yaitu 12 sampai 17%. Ini menunjukkan adanya beban non-linear. Lalu kita lanjutkan ke jawaban pertanyaan teori ya. Pertanyaan pertama, mengapa tegangan, arus, dan frekuensi merupakan parameter utama kualitas daya? Ya, langsung dijawab aja, karena ketiganya menentukan kestabilan operasi peralatan. Penyimpangan dapat menyebabkan panas berlebih, kegagalan, atau kegagalan fungsi. Lalu pertanyaan kedua, mengapa arah klem harus benar? Langsung dijawab, karena kesalahan arah klem mengakibatkan sudut fasa dan polaritas arus terbalik, sehingga perhitungan daya dan faktor daya menjadi salah. Jadi apabila terbalik menyebabkan perhitungan salah gitu. Lalu yang ketiga, pertanyaannya, apa arti perubahan THD terhadap waktu? THD tegangan stabil berkualitas tegangan baik. THD arus berubah-ubah menunjukkan adanya beban non-linear. THD tinggi dapat menyebabkan rugi-rugi daya dan memperpendek umur peralatan. Jadi kesimpulannya, kesimpulan pada modul 5 praktikum, yang pertama, tegangan 3 fasa stabil dan THD tegangan rendah sehingga kualitas tegangan baik. Lalu arus dan THD arus berfluktuasi cukup besar karena pengaruh beban non-linear. Lalu yang ketiga, sistem masih layak, namun harmonisa arus perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan rugi-rugi dan pemanasan berlebih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.